Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Hari ini kembali kita lanjutkan pelajaran kita, pelajaran PLSM atau pelajaran pemeliharaan listrik sepeda motor. Materi kita pada hari ini adalah sistem pengisian. Yang pertama, fungsi dari sistem pengisian. Para siswa sekalian, fungsi dari sistem pengisian ada 3. Yang pertama, membangkitkan listrik. Yang kedua, mengatur listrik yang dibangkitkan. Dan yang ketiga, memanfaatkan arus listrik yang dibangkitkan tadi untuk menyetrum baterai. Pertanyaannya kemudian muncul, kenapa sih baterai harus dicas atau disetrum? Para siswa, baterai pada sepeda motor memiliki fungsi yang sangat penting karena sumber listrik yang berasal dari baterai digunakan pada banyak komponen, seperti pada komponen-komponen instrumen pada dashboard, memutar motor starter elektrik ya, kemudian menyalakan lampu rem, menyalakan lampu tanda belok atau lighting, dan berbagai beban-beban lainnya banyak menggunakan sumber listrik dari baterai. Nah, untuk itulah, agar baterai tetap fit kondisinya, tetap bagus performanya, maka baterai ini memerlukan sebuah sistem yang digunakan untuk menyetrum baterai tadi, yaitu sistem pengisian yang kita bahas saat ini. Baik, selanjutnya mari kita lihat komponen-komponen apa saja yang terlibat pada sistem pengisian ini. Yang pertama adalah alternator. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya ketika kita membahas sistem pengapian, kita sudah jelaskan bahwasanya alternator itu adalah 2 buah komponen yang berfungsi untuk membangkitkan arus listrik AC atau bolak-balik. 2 komponen yang Bapak maksud adalah yang pertama spool atau kumparan, kemudian yang kedua adalah magnet. Komponen selanjutnya adalah regulator rectifier atau kita sering mengenalnya dengan istilah kiprok. Fungsinya di sini sesuai namanya para siswa. Di sini namanya adalah regulator rectifier. Fungsi yang pertama adalah mengatur listrik pengisian ke baterai. Nah, penamaan regulator ini dilihat dari fungsi ini, yaitu mengatur listrik pengisian ke baterai, atur listrik yang digunakan untuk mengecas baterai. Kemudian penamaan yang kedua, rectifier, ini karena fungsi dari kiprok untuk merubah arus listrik bolak-balik atau AC menjadi arus listrik searah yang digunakan untuk melakukan penyetruman atau pengecasan baterai sepeda motor kita. Kemudian komponen selanjutnya adalah baterai itu sendiri yang berfungsi menyimpan arus listrik pengisian yang sudah dibangkitkan oleh alternator dan sudah diatur dan disearahkan oleh komponen regulator rectifier. Sekarang mari kita lihat seperti apa sambungan-sambungan kabel pada ketiga komponen ini. Yang pertama adalah kabel sistem pengisian yang keluar dari alternator. Oke, yang ini ya. Nah, ini adalah kabel pengisian. Kemudian ada juga satu kabel yang keluar dari alternator. Nah, yang ini yang dicabang, satunya menuju regulator rectifier atau menuju kiprok, dan satunya lagi untuk sistem penerangan. Nah, sistem penerangan lampu kepala. Kemudian selanjutnya dari regulator rectifier keluar kabel. Nah, di sini Pak Guru gambarkan dengan warna merah, ini adalah kabel pengisian. Kemudian sisanya pada masing-masing komponen seperti regulator, baterai, dan alternator memiliki kabel massa. Sekarang kita lihat di diagram kerja seperti apa sih rangkaian dari ketiga komponen ini. Nah, para siswa, seperti inilah rangkaian komponen sistem pengisian. Mari kita lihat komponen-komponennya apa saja. Yang pertama adalah alternator, digambarkan seperti ini. Kemudian regulator rectifier, dan yang terakhir adalah baterai. Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang bagaimana cara kerja sistem pengisian ini, Bapak ingin tekankan bahwasanya rangkaian komponen-komponen elektronik pada regulator rectifier ini sudah Bapak sederhanakan. Jadi kondisi sebenarnya komponen elektroniknya jauh lebih banyak. Jadi mohon para siswa tidak beranggapan bahwasanya regulator rectifier atau kiprok isinya adalah seperti yang ada di video ini ya. Ini hanya untuk memudahkan pemahaman kalian saja bagaimana cara kerja regulator rectifier atau kiprok itu. Oke, beberapa komponen elektronik sudah kita bahas pada sistem pengisian seperti dioda, kemudian resistor atau tahanan, kemudian ada transistor, kemudian ada SCR,
Nah, ini yang spesial sekarang. Pada sistem pengisian, ini ada satu komponen elektronik. Komponen ini adalah disebut dengan diode Zener. Oke, namanya adalah diode Zener. Nah, ada baiknya sebelum kita menjelaskan bagaimana cara sistem pengisian ini, mari kita bahas terlebih dahulu seperti apa diode Zener agar lebih memudahkan para siswa lagi untuk memahami bagaimana cara kerja dari sistem pengisian, khususnya regulator rectifier atau kiprok ini. Para siswa yang hebat, diode Zener ini memiliki lambang pada rangkaian kelistrikan seperti ini. Gambarnya hampir sama seperti diode biasa, ya. Ada kutub anoda dan kutub katoda. Diode Zener, komponen aslinya adalah seperti ini para siswa. Jadi kalau kalian menemukan komponen elektronik yang bentuknya seperti ini, maka ini adalah sebuah diode Zener. Diode Zener itu apa sih Pak Guru? Baik. Diode Zener adalah diode yang memiliki karakteristik menyalurkan arus listrik mengalir ke arah yang berlawanan jika tegangan yang diberikan melampaui batas tegangan tembus atau breakdown voltage atau tegangan Zener. Oke, nanti kita bahas ya, nanti kita bahas. Untuk sementara itu dulu dipahami. Nah, untuk memudahkan pemahaman bagaimana cara kerja diode Zener ini, Bapak ingin jelaskan kembali bagaimana cara kerja diode. Diode biasa, bukan diode Zener. Mari kita lihat. Oke, kalau kita lihat gambarnya antara diode biasa dengan diode Zener, perbedaannya hanya terletak di bagian sini. Ya. Kalau diode biasa bentuknya lurus, adapun diode Zener ada tekukannya seperti huruf Z. Nah, ini ada tekukan garis seperti huruf Z, ya. Mungkin untuk lebih memudahkan ya, ini ada sebuah komponen elektronik seperti dioda, tetapi ujungnya di depan seperti huruf Z. Oh, berarti ini maksudnya diode Zener. Wallahu a'lam, mungkin seperti itu. Oke, mari kita lihat dioda seperti apa. Nah, ini bentuk aslinya dioda seperti ini para siswa, komponen elektroniknya seperti ini. Ya, anoda, ini ada terminal anoda, kemudian ada terminal katoda. Biasanya terminal katoda ini ada gelang yang diwarnai dengan warna putih untuk mencegah kesalahan ketika pemasangan agar tidak terbalik ya. Adapun pada diode Zener ini warnanya merah, kemudian gelangnya berwarna hitam. Bagian ini adalah terminal anodanya, kemudian yang ada gelang hitam ujungnya yang di depan ini adalah terminal katoda. Cara kerja dioda biasa para siswa adalah hanya bisa mengalirkan arus listrik dari terminal anoda menuju ke terminal katoda dan tidak bisa mengalirkan listrik dari arah sebaliknya. Misalnya kalian ingin mengalirkan arus listrik dari katoda ke anoda, maka ini tidak akan bisa terjadi. Ya, inilah karakteristik dari sebuah dioda biasa ya. Oke, Bapak ulangi, hanya bisa mengalirkan listrik dari anoda ke katoda, tetapi tidak bisa pada arah sebaliknya. Adapun pada diode Zener para siswa, mari kita lihat. Diode Zener ini fungsinya hampir sama seperti dioda dan cara kerjanya pun mirip. Hanya saja nanti ada spesialnya ya. Cara kerjanya adalah bisa mengalirkan arus listrik dari anoda menuju ke katoda. Namun di samping itu, diode Zener ini bisa mengalirkan arus listrik jika tegangan tembus dari diode Zener ini sudah tercapai. Tegangan tembus itu maksudnya bagaimana Pak Guru? Baik Pak Guru jelaskan. Misalnya diode Zener ini memiliki tegangan tembus 14,5 volt. Maka jika ada arus listrik yang mengalir di bawah tegangan ini, misalnya tegangannya di bawah 14,5 volt, listrik tidak akan bisa mengalir dari katoda menuju ke anoda. Namun jika tegangan tembusnya atau breakdown voltage-nya lebih besar dari 14,5 volt, maka listrik akan bisa mengalir dari katoda menuju ke anoda. Inilah dia karakteristik unik dari sebuah diode Zener. Dan perlu kalian ketahui bahwasanya diode Zener ini banyak dimanfaatkan untuk rangkaian-rangkaian elektronik yang berfungsi untuk mengatur tegangan output. Nah, seperti pembahasan kita ini, kiprok. Nah, mudah-mudahan dengan penjelasan ini kalian memiliki gambaran seperti apa sih cara kiprok itu. Baik, kita lanjut sekarang menuju ke cara kerja sistem pengisian pada sepeda motor. Pembahasan cara kerja sistem pengisian sepeda motor ini akan kita bahas pada 2 step para siswa ya. Step pertama adalah ketika tegangan pengisiannya di bawah atau sama dengan 14,5 volt. Yang pertama,
Magnet berputar. Apa yang terjadi kalau magnet berputar para siswa? Masih ingat sistem pengapian kemarin? Sistem pengapian AC? Ya, betul. Kalau magnet berputar, maka sepulnya atau kumparan listriknya akan menghasilkan arus listrik. Arus listrik yang keluar dari alternator ini masih bentuknya listrik AC. Listrik AC ini dibawa menuju ke kiprok atau regulator rectifier melalui dioda untuk disearahkan terlebih dahulu sebelum digunakan untuk mengisi baterai. Oke, kita lihat selanjutnya. Listrik disearahkan kemudian menuju ke baterai. Ya, ini listriknya sudah bentuknya listrik searah. Nah, seperti itu. Sekarang mungkin kalian bertanya, Pak Guru, di sini kan ada percabangan kabel nih setelah dioda. Nah, sebelumnya juga ada percabangan kabel. Kenapa listriknya nggak ke bawah, Pak Guru? Oke, pertanyaan yang bagus. Tadi kita sudah jelaskan bahwasanya karakteristik diode Zener itu tidak bisa mengalirkan arus dari katoda menuju anoda sebelum tegangan tembus tercapai. Nah, ini karena tegangannya masih 14,5 volt, maka diode Zener belum on. Kalau diode Zener belum on atau hidup, maka SCR ini belum bisa dialiri oleh arus listrik karena transistornya belum aktif. Nah, ketika diode Zener masih off, maka listrik tidak akan bisa ke bawah, tidak akan bisa lewat. Kalau listrik tidak bisa lewat, tentunya transistor juga tidak akan bisa aktif. Kalau transistornya tidak aktif, otomatis SCR juga tidak akan aktif karena sumber listrik SCR berasal dari transistor. Maka di kedua percabangan ini tidak ada arus listrik yang mengalir, kita katakan demikian. Sehingga tegangan yang ditimbulkan oleh alternator ini full digunakan untuk melakukan pengisian baterai. Nah, sebelum kita lanjut pada cara kerja berikutnya, perlu Bapak jelaskan bahwasanya tegangan pengisian yang digunakan untuk mengisi aki itu berkisar antara 14,5 sampai dengan 14,8 volt. Tidak sampai di atas angka tersebut. Jadi kalau nanti kalian menemukan ada tegangan pengisian yang masuk ke aki lebih besar dari itu, maka bisa dipastikan regulator rectifier atau kiproknya mengalami masalah. Tadi kita jelaskan juga bahwasanya dari alternator atau dari spool itu keluar kabel untuk lampu ya. Nah, ini rangkaiannya di sini para siswa. Satu lagi keluar menuju lampu, kemudian diparalel ke regulator rectifier atau kiprok untuk mengatur nilai arus yang masuk ke lampu kepala. Oke. Nah, ini adalah sistem lampu kepala yang masih memanfaatkan alternator sebagai sumber tegangan listriknya, atau kita kenal dengan sistem penerangan AC. Dulu pernah kita bahas ya. Oke. Sekarang kita ke tegangan pengisian yang nilainya di atas 14,5 volt. Kapan ini terjadi para siswa? Ini terjadi ketika kita memacu sepeda motor kita lebih cepat. Ketika kita memacu sepeda motor lebih cepat, otomatis magnet akan berputar lebih cepat juga. Hal ini kemudian akan menyebabkan listrik yang keluar dari spool juga semakin besar, ya. Nah, saat ini terjadi, maka diperhatikan diode Zener akan on. Karena tegangan yang melewati diode Zener sudah mencapai tegangan tembus. Masih ingat penjelasan Bapak pada slide sebelumnya tadi ya? Ketika hal itu terjadi, maka listrik yang besar ini akan bisa menembus diode Zener, kemudian menuju massa. Selanjutnya para siswa, coba kalian perhatikan komponen transistor. Di sini kan ada percabangan kabel ya. Jadi selain listriknya menuju ke massa, melewati diode Zener, di sini juga akan menuju ke terminal base-nya transistor. Apa yang terjadi kalau terminal base-nya sudah dipicu oleh arus listrik? Para siswa masih ingat sistem pengapian yang kemarin? Maka transistornya akan on, ya, sehingga akan bisa mengalirkan arus listrik. Nah, arus listrik yang dihasilkan ini, yang pertama menuju massa, kemudian yang kedua digunakan untuk mengaktifkan SCR. Ketika SCR aktif para siswa, apa yang terjadi? Ayo kita ulang lagi materi yang kemarin. Betul, maka listrik akan dialirkan dari anodanya SCR menuju ke katodanya SCR, kemudian menuju massa. Apa yang terjadi? Tidak terjadi arus pengisian ke baterai. Oke, jadi dimasakan listrik yang dibangkitkan oleh alternator. Hal ini dilakukan untuk mengamankan sistem pengisian.
Mengamankan bagaimana maksudnya Pak Guru? Mengamankan maksudnya jika kita paksakan tegangan yang besar ini untuk mengisi aki, maka apa yang terjadi pada aki? Ya, maka baterai atau aki kita lama-kelamaan akan rusak, overcharging, pengisian berlebihan. Nah, demikianlah para siswa bagaimana cara kerja sistem pengisian ketika tegangan pengisian yang dihasilkan oleh alternator melebihi nilai 14,5 volt. Semoga bisa dipahami dengan mudah ya. Oke, baik, mari kita lihat bagaimana sekarang cara kerja sistem pengisian pada rangkaian yang lebih sederhana. Nah, para siswa, demikianlah materi kita pada hari ini, yaitu sistem pengisian pada sepeda motor. Dan kalau ada hal-hal yang masih belum bisa dipahami atau kurang dimengerti, silahkan tinggalkan komentar di channel YouTube ini, atau bisa kita diskusikan di grup kelas kita. Selamat belajar, terima kasih, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.